Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pasar untuk bagian yang ketiga, yaitu keseimbangan pasar atau equilibrium. Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah keseimbangan pasar, yang kedua adalah keseimbangan pasar sesudah pajak, dan yang ketiga adalah keseimbangan pasar sesudah subsidi. Ini adalah materi kelas 10 semester 1 ya. Oke, sebelum saya masuk kepada materi yang pertama tentang keseimbangan pasar, saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada adik-adik semuanya, seluruh pelajar Indonesia, atau juga rekan-rekan semuanya yang telah mengapresiasi dan memberikan like, share, ataupun subscribe-nya ya. Semoga channel ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama tentang keseimbangan pasar. Kita mulai dari ilustrasi mekanisme terbentuknya harga pasar. Oke, adik semuanya, sempat berpikir tidak ya bagaimana misalnya harga es krim katakanlah ya yang Anda beli misalnya harganya adalah 9.000 ya untuk merek tertentu ya. Anda misalnya kemudian membeli es krim di tempat lain juga ya dengan merek tertentu yang hampir sama atau kategori sama, misalnya harganya juga relatif sama ya. Kenapa kok bisa terbentuk harga sejumlah itu kan gitu ya. Oke, nah sempat berpikir kayak gitu. Nah oke, sekarang kita lihat ya bagaimana ilustrasi ya mekanisme terbentuknya harga tersebut ya. Nah ini ada ilustrasi mekanisme terbentuknya harga pasar. Oke, misalnya ada seorang penjual es krim ya, misalnya menjual es krim dengan harga 6.000. Nah, pada saat itu banyak sekali anak-anak yang tertarik ya untuk membeli es krim tersebut. Nah, penjual itu kemudian berpikir, wah kok ini banyak sekali yang ingin membeli es krim ya. Dia berpikir bagaimana dia memperoleh laba sebesar-besarnya ya. Nah, kemudian dia ya menambah stok barangnya ya, dan dia menaikkan harga barangnya. Maka nanti dari sisi penjual, yang terjadi pada penjual ya, dia berusaha untuk apa? Memperoleh laba sebesar-besarnya, sehingga dia akan meningkatkan jumlah yang dia jual dan harganya juga semakin mahal ya. Ketika harganya 6.000 ya, ini dia melihat bahwa responnya luar biasa, kemudian dia mencoba menaikkan harganya dan stok barangnya juga semakin banyak ya. 10.000 misalnya dan sampai 12.000 itu semakin banyak. Maka dari sisi penjual muncullah istilahnya di sini ada kurva penawarannya itu kan. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi tingkat harganya, maka jumlah yang dia jual juga semakin banyak. Dia juga semakin banyak menambah stoknya kan gitu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi dari sisi pembeli kan gitu. Nah, ketika harganya 6.000 mungkin masih banyak ya. Tapi kemudian kan harganya semakin naik kan gitu ya. Dari sisi pembeli itu kalau harga semakin naik ya, itu jumlah yang beli semakin sedikit. Ya, Anda lihat menjadi 8.000 jadi semakin sedikit ya. Ilustrasinya ada 3 itu, 3 anak aja, kemudian menjadi 10.000, 2 anak ya menjadi 12.000 ya, hanya 1 anak aja yang ingin membeli kan gitu. Maka dari sisi pembeli muncullah istilah di sini kurva permintaannya, bahwa kalau harganya semakin mahal ternyata orang yang membeli semakin sedikit. Kalau semakin tinggi lagi misalnya nggak akan beli itu kan gitu, anak-anaknya ya membeli es krim gitu kan. Nah, bagaimana kemudian produsen menyikapi atau penjualnya? Apakah tetap menjual dengan harga Rp12.000 ya? Ya logikanya kalau dia stok banyak ya dan jumlah orang yang beli sedikit, maka dia berpikir, wah ini kalau tetap 12.000 nggak laku kan gitu ya. Maka dia kemudian berpikir bagaimana dia kemungkinannya adalah menurunkan harga ya. Nah, mau harga berapa sekarang kan gitu ya? Mau 10.000 ya, karena faktanya 12.000 kan cuma sedikit, stoknya masih banyak. Mau 8.000 ya, mau 6.000 kan gitu. Nah, dia berpikir banyak pertimbangan ya. Dia kalau menjual 6.000 bagaimana, labanya seberapa, banyak enggak, tetap bisa bertahan enggak gitu kan. Dia juga melihat pesaing-pesaingnya. Nah, dia ternyata melihat pesaingnya ada yang menjual 8.000 ya, pesaing 2 juga 8.000 ya. Ada pesaing 3 yang sempat menjual 5.000 ya, tapi kemudian kembali ke 8.000. Ya, ini ada kemungkinan dia misalnya ingin memenangkan persaingan, tapi faktanya dia tidak bisa menutupi biaya. Akhirnya dia kembali ke 8.000. Maka dengan demikian si penjual tersebut ya tentu saja adalah ya menentukan harga jualnya, yang dipilih adalah 8.000 ya. Jadi
ilustrasi ini menggambarkan bagaimana tarik-menarik antara pembeli dan penjual. Ya, penjual ataupun pembeli itu memiliki sama-sama istilahnya memiliki kekuatan kan gitu ya. Nah, kekuatan karena si penjual memiliki barang di satu sisi, di sisi lain pembeli memiliki kekuatan untuk apa? Membeli. Nah, di situ ada tarik menarik deh. Maka terjadilah nanti istilahnya kalau di dalam mekanisme pasar itu nanti ada yang namanya harga keseimbangan pasar. Oke. Dari ilustrasi tersebut ya bisa kita lihat ada beberapa konsep ya nanti di keseimbangan pasar yang perlu kamu pahami ya. Bahwa terbentuknya harga keseimbangan itu ditentukan oleh kekuatan ya, tarik menarik antara permintaan dengan apa? Penawaran. Nah, kemudian dalam proses tawar menawar itu ya harga barang. Nah, keseimbangan pasar tercapai saat produsen dan konsumen telah saling sepakat ya dengan tingkat harga tertentu untuk barang yang menjadi objek transaksi, yaitu harga di mana produsen bersedia untuk menjual barang ya sama dengan harga di mana konsumen bersedia untuk membeli barang tersebut ya. Nah, kemudian keseimbangan pasar ini merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta adalah sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, sebagai gambaran ini ada tabel ya, ini harga es krim dari berbagai tingkat harga. Nah, ketika misalnya harganya 12.000, seorang penjual mau menjual dari 40 unit kan gitu. Ketika harganya semakin turun, ya ini jumlah yang ditawarkan juga semakin turun. Nah, pembeli memiliki permintaan ya, ini ketika harganya mahal, ini 12.000 katakanlah ya, nggak ada yang beli kan gitu. Ya, ketika harganya turun 10.000 ada 10 unit. Nah, ketika harganya 5.000 20 unit ya, ketika harganya 6.000 menjadi 30 unit. Nah, di sini ada titik di mana bahwa jumlah barang yang diminta sama ditawarkan oleh antara kedua pihak itu sama, dan disitulah terbentuk yang namanya harga keseimbangan pasar ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini harga keseimbangan pasarnya adalah pada angka 8.000 ya, dengan jumlah barang yang diminta dan juga yang ditawarkan adalah sama-sama berapa? 20 unit. Ini yang disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Ya, jadi begitu konsepnya ya, konsep dari keseimbangan pasar. Kemudian untuk mencari titik keseimbangan pasar itu nanti secara matematis itu bisa dirumuskan demikian ya. Oke, yang pertama adalah nanti titik keseimbangan pasar ya. Jadi titik keseimbangan pasar itu bisa dirumuskan secara matematis adalah fungsi permintaan adalah sama dengan fungsi penawaran. Ya, HID sama dengan HS atau PD sama dengan PS. Ini adalah suatu fungsi nanti ya. Oke, sebagai contoh soalnya demikian ya. Fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2P dan fungsi penawarannya adalah HS sama dengan 2P min 2. Tentukan jumlah dan harga keseimbangannya. Yang kedua adalah gambarkan titik keseimbangan pasar di dalam kurva. Oke, kita jawab di sini bahwa mencari titik keseimbangan ini kita harus mengetahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran nanti, karena ini harus disamakan ya. Oke, fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2P, fungsi penawaran adalah HS 2P min 2. Oke, kemudian yang pertanyaan pertama adalah tentukan jumlah dan harga keseimbangan ya. Nah, ini dirumuskan tadi adalah fungsi permintaan adalah fungsi sama dengan fungsi penawaran. Di soal berbentuk HID sama dengan ya, atau HS sama dengan, berarti kita pakai yang ini juga ya, HID sama dengan HS ya. Fungsi HID adalah 10 min 2P, HS-nya adalah 2P min 2 ya. Kita samakan 10 min 2P sama dengan 2P min 2. Oke, nanti min 2P pindah ruas ke kanan ya, jadi positif. Ya, min 2 pindah ke kiri juga jadi positif ya, jadi 2P plus 2P ya, 10 plus 2 jadinya adalah 12 sama dengan 4P. Nah, P saja adalah 3. Kemudian kita mencari Hi-nya ya. Untuk mencari Hi bisa menggunakan fungsi dari HID ataupun HS, sama saja. HID-nya adalah sama dengan 10 min 2P ya. P-nya tadi adalah 3, ya 10 min 2 kali 3 berarti 10 min 6, Hi-nya adalah 4 ya. Jadi titik keseimbangan pasarnya, jumlah dan harga keseimbangan pasar itu adalah 4,3 ya, karena ini yang ditanyakan jumlah dulu ya, Hi, P 4,3. Nah, kemudian untuk menggambar kurvanya ya, gambarlah titik keseimbangan pasar dalam kurva. Oke, untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran untuk menggambar kurva masih ingat ya, menentukan dengan titik potong terhadap sumbu Hi dan sumbu P. Berarti salah satunya nanti harus 0 kan gitu. Kita mulai dari HID dulu, HID sama dengan 10 min 2P. Ini kalau P-nya 0 ya, ganti angka 0 maka Hi-nya adalah 10. Oke. Kemudian yang kedua adalah jika Hi-nya ini yang 0.
maka otomatis ini berapa? 5 ya. Kan 10 dikurangi 2 kali 5 kan berarti min 10. 10 kurangi 10 kan 0, berarti sama 0 kan, berarti P-nya adalah 5. Kemudian untuk fungsi Hs ya, itu nanti sama lagi P-nya 0 ya, maka H-nya adalah min 2 ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kalau H-nya 0. Kalau H-nya 0, maka ini kan harusnya jadinya sama dengan 0 ya, berarti ini 1 kan gitu. 2 kali 1 kan 2. 2 kurangi 2 kan 0. Ya, berarti P-nya adalah berapa? 1. Oke, kita gambarkan untuk kurvanya. Di gambar kurva untuk sumbu horizontal adalah H, sumbu vertikal adalah P ya. Kita mulai dari P-nya 0, maka H-nya 10. Ya, oke, ini P 0 gitu kan, H-nya 10 di sini kan. Oke, kemudian yang kedua H-nya 0 ya. H-nya 0 maka P-nya adalah 5 ke atas ya. Oke, kita tarik garis lurus, jadinya adalah gini ya. Nah, ini adalah fungsi permintaan, yaitu HD sama dengan 10 min 2B ya. Untuk ngecek juga, masih ingat ya, kurva permintaan harus apa? Ya, miring kayak ini ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kemudian untuk fungsi penawarannya kita lihat ya, fungsi penawarannya adalah ini adalah P-nya 0, maka H-nya adalah min 2 di sini kan. Kemudian H-nya 0, P-nya adalah 1. Oke, kita tarik garis lurus ya, karena ini linear ya. Jadi Hs sama dengan 2P min 2. Nah, titik keseimbangan pasarnya adalah, nah, titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, jadi equilibriumnya adalah apa? Ketika H-nya adalah 4, ya, kemudian P-nya adalah apa? 3. Ini adalah contoh titik keseimbangan pasar, ya, dan juga gambar kurva atau apa? Grafiknya. Oke, kita mulai yang kedua. Ini adalah bagaimana kalau nanti di dalam titik keseimbangan pasar ternyata ada pajak. Ya, maka kita masuk ke materi yang kedua adalah pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar. Oke, mencari titik keseimbangan pasar setelah pajak itu nanti hampir mirip tadi sebenarnya sama yang pertama, cuman bedanya nanti untuk fungsi penawarannya itu berubah. Jadi titik keseimbangan pasar setelah pajak terjadi ketika apa? Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Ya, HD sama dengan HS aksen atau PD sama dengan PS aksen, ini hanya sebagai tanda aja ya. Nah, kenapa yang berubah adalah fungsi penawarannya kan gitu ya. Otomatis dari sisi pembeli kan orang tetap akan membeli kan gitu, permintaan tetap nggak berubah. Tetapi ketika ada pajak maksud saya, maka penjual akan berpikir, wah kalau ada pajak ya ini otomatis ya akan meningkatkan harga jualnya. Contoh misalnya barang-barang kayak PPN itu kan pajaknya dialihkan kepada siapa? Konsumen kan gitu ya. Nah, ini dirumuskan adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak ya. HD sama dengan GS aksen atau PD sama dengan PS aksen ya. Nah, berarti bedanya di sini kita harus mencari yang namanya fungsi penawaran setelah pajak itu bagaimana. Nah, itu nanti bedanya di situ. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Ada fungsi permintaan HD sama dengan 10 min 2P dan fungsi penawaran HS sama dengan 2P min 2. Ya, jika pajak per unitnya T sama dengan 2, tentukan jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak. Yang kedua adalah gambarkan titik keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak dalam kurva. Oke. Kita jawab ya, ada fungsi permintaan HD sama dengan 10 min 2P, ini sama kayak tadi ya. Fungsi penawaran adalah HS sama dengan 2P min 2 ya, soalnya sama seperti contoh soal yang pertama, cuma ini ketambahan pajak ya, T sama dengan 2. Nah, salah satu hal yang krusial di sini, kamu harus bisa menentukan fungsi penawaran setelah pajak. Ya, kan hati-hati di soal itu kan kadang bisa H sama dengan atau HS sama dengan, HD sama dengan kayak gini ya, atau juga PD atau PS sama dengan. Ya, cara memasukkan pajaknya nanti soalnya berbeda. Nah, kita mulai dulu dari yang model HS ini ya. Nah, cara memasukkan pajaknya bagaimana? Nah, kita lihat ada HS sama dengan ini gitu kan. Nah, bisa jadi nanti soalnya kalau PS sama dengan bagaimana itu nanti beda. Ya, oke, kita lihat memasukkan pajaknya. Nah, HS sama dengan 2P min 2. Ini adalah fungsi penawaran yang masih murni sebelum ada pajak. Memasukkan pajaknya adalah di sini ya, masuk ke P, disisihkan ke P ya, dalam kurung ini P min T ya. Jadi HS aksen, oke, di sini kita lihat ini adalah fungsi penawaran sesudah pajak, berarti ya 2 kayak gini kan, dalam kurung P-nya ya ini min T. Oke, atasnya ini min 2, ini juga ikut min 2 ya, sehingga nanti diteruskan GS aksennya adalah sama dengan 2 gitu kan, dalam kurung P ya, T-nya adalah 2, berarti min 2 ya, terus tutup kurung ya min 2.
Sehingga QS aksennya adalah 2P, ya 2 kali min 2 berarti min 4, min 2. QS aksennya adalah berapa? 2P min 6. Ini adalah fungsi penawaran sesudah pajak. Ya, ini QS aksen sama dengan 2P min 6. Bagaimana kalau misalnya soalnya berbentuk PS sama dengan, coba kita balik ya. Oke, kita balik ya, bisa fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2P kan. Nah, kita balik jadinya min 2P sama dengan 10 min HI, ya P saja adalah 5 min setengah HI. Sedangkan fungsi penawarannya kita balik juga, QS sama dengan 2P min 2. Kalau kita balik jadinya min 2P pindah ruas ya, sama dengan min HI min 2. Ya, dibagi min 2 semua jadinya P sama dengan setengah HI ya plus 1. Itu adalah PS-nya. Nah, fungsi penawaran setelah pajak kalau berbentuk PS ini beda ya. Tapi lebih gampang kalau secara rumus itu lebih gampang ya. Jadi ini PS aksennya atau fungsi penawaran setelah pajak itu cuman PS plus T gitu aja. Ya, jadi di sini kita lihat PS-nya adalah setengah HI plus 1. Ini adalah fungsi penawaran sebelum pajak. Nah, setelah ada pajak, PS aksennya adalah setengah HI plus 1 plus T. Ya, T-nya adalah 2 ini. Ya, sehingga PS aksennya adalah setengah HI plus 1 plus 2. Ya, PS aksennya adalah berapa? Setengah HI plus 3. Oke, lebih gampang mana? Berbentuk HIS sama dengan atau PS sama dengan? Ya, lebih gampang PS sama dengan kan gitu. Lah Pak, kalau soalnya kadung HIS sama dengan bagaimana? Kamu tinggal milih. Kalau kamu pilih yang lebih gampang ya PS sama dengan, cuman kamu harus apa? Membalik seperti tadi, ya dipindah ruas. Tapi kalau misalnya itu gampang Pak, istilahnya saya bisa kok, itu kan nggak usah dibalik, bisa. Ini P min T, ya hati-hati jangan sampai kebalik, karena kalau Anda kebalik salah. Nah, apakah nanti hasilnya sama? Harus sama, karena ini fungsinya adalah sama. Oke, mari kita lihat titik keseimbangan pasarnya ya setelah pajak ya. Kita cari pertanyaan yang pertama adalah jawabannya jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak. Oke, dirumuskan adalah fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah pajak. Oke, berarti HID sama dengan HIS aksen ya. Oke, HID-nya adalah 10 min 2P, oke. HIS aksennya adalah 2P min 6. Ini kan gitu. Setelah pajak soalnya, bukan lagi 2P min 2. Oke, kemudian pindah ruas ya, jadinya adalah ini min 2P ke kanan jadi 4P ya, min 6 pindah ke kiri jadi plus ya, jadi 16. P-nya saja adalah 4. Oke, kita lanjut. Kita mencari P-nya sudah ketemu ya. Kita mencari HI sekarang. Nah, untuk mencari HI ini boleh menggunakan HID atau HIS aksen. Jangan sampai salah. Jangan hanya HIS tok. Kalau HIS itu kan sebelum pajak, HIS aksen. Maka kalau pengen aman sebenarnya pakai HID aja. Nah, karena HID tidak pernah berubah, permintaan nggak pernah berubah toh. Yang berubah kan hanya penawarannya saja. Oke, kita pakai HID aja dulu ya. Oke, HID sama dengan 10 min 2P. Yang ini kan itu. Oke, berarti P-nya adalah 4. Berarti 10 ya, min 2 kali 4. Berarti 10 kurangi 8, HI-nya adalah 2. Sehingga jumlah dan harga keseimbangan sesudah pajak adalah 2,4. Nah, sekarang kalau pakai PD dan PS apakah sama? Harus sama. Ya, kita buktikan PD sama dengan PS aksen ya. Oke, kita lihat PD-nya adalah yang ini ya, 5 min setengah HI. Ya, oke, sama dengan PS aksen adalah yang ini, yang setelah pajak, setengah HI plus 3. Oke, pindah ruas, setengah HI sama setengah HI, ya plus kan. Ya, 3 ke kiri jadi positif jadi negatif, 5 kurangi 3 berarti jadinya HI-nya adalah sama dengan berapa? 2. Setengah HI sama setengah HI kan 1. 5 kurangi 3 kan 2. HI-nya adalah 2, sama. Nah, kamu lihat sama. Nah, sekarang kita lihat mencari P-nya ya. Nah, mencari P ingat bisa menggunakan PD atau apa? PS aksen. Kalau pengen aman PD. Ya, PD itu kalau ada pajak atau nanti kalau ada subsidi itu nggak pernah berubah. Maka rekomendasinya pakai PD atau HID itu aman. Ya, karena nggak pernah berubah. Ya, tapi di sini kita mencoba dulu pakai PS aksen ya. Nyoba kita pakai PS aksen. Oke, PS aksennya adalah setengah HI plus 3. Ya, HI-nya adalah tadi berapa? 2. Oke, 2 dikali setengah berarti 1 ton. Oke, 1 plus 3 berarti P-nya adalah apa? 4. Ya, sama, HI-nya 2, P-nya adalah 4. Ternyata sama. Ya, paham ya? Di sini bedanya cara yang penting di sini ya, salah satunya adalah kamu harus bisa menentukan penawaran setelah pajak. Bentuknya HI sama dengan atau P sama dengan beda. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Oke, gambarkan grafik titik keseimbangan pasar sebelum pajak
dan setelah pajak dalam kurva. Oke, fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2P tadi. Ya, fungsi penawaran adalah HIS sama dengan 2P min 2. Oke, fungsi penawaran sesudah pajak adalah tadi ya, HIS sama dengan 2P min 6. HIS aksenya itu setelah pajak. Nah, yang pertama kita mencari menggambar kurva untuk keseimbangan pasar sebelum pajak. Nah, ternyata untuk keseimbangan pasar sebelum pajak itu sama seperti keseimbangan pasar saja, alias sebelum pajak yang masih murni original tadi. Ya, masih ingat tadi ya bahwa titik keseimbangan pasarnya kan tadi berapa? 4,3 kan gitu. Ya, 4,3 kayak gini kan. Nah, 5 10 ini min 21, ingat coba Anda lihat lagi nanti ya. Nah, ini kayak gini. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa E itu keseimbangan pasar sebelum pajak itu sama dengan keseimbangan pasar murni yang nomor 1 tadi. Ya. Nah, di mana titik keseimbangan pasar adalah 4, ya Q-nya 4, ya P-nya adalah apa? 3. Nah, kalau setelah pajak berarti kita tinggal mencari titik potong ya terhadap sumbu P dan Q yang khusus ini, yang fungsi penawaran setelah pajak. Nah, jadinya adalah kita lihat ya, kalau P-nya 0, ya maka Q-nya adalah min 6. Ya, kemudian kalau Q-nya adalah 0, maka P-nya adalah berapa? 3. Nah, ini ya, ini titik potongnya, maka kita gambar sekarang. Kalau P-nya 0, Q-nya adalah min 6 titik sini. Ya, terus kalau Q-nya 0, P-nya adalah berapa? 3 di sini kan itu. Kita gambar, ini adalah HIS aksenya ya, 2P min 6. Ya, kemudian titik keseimbangan pasarnya tadi adalah 2,4 kan? Ya, Q-nya 2, P-nya adalah apa? 4. Ini ET. Ya, ET adalah jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak, yaitu 2, berapa? 4. Ini simbolnya ET kan itu. Nah, yang perlu kamu istilahnya harus tahu ya, ini bahwa kalau ada pajak itu harganya semakin apa? Mahal. Ya, P-nya jadi 4 toh. Kalau sebelum pajak harganya tadi berapa? 3. Kalau sudah pajak harganya semakin apa? Mahal, 4. Kan gitu. Untuk ET tadi ya, ini adalah keseimbangan pasar setelah apa? Pajak. Oke, kita lihat lagi untuk yang ketiga adalah bagaimana kalau sekarang ternyata harganya tidak ada pajak, tapi malah diberi subsidi. Ya, berarti di sini adalah pengaruh subsidi di dalam keseimbangan apa? Pasar. Oke, kita lihat ya. Titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, ini dirumuskan adalah nanti fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran setelah subsidi. Jadi pengaruhnya sama lagi ya, hanya kepada fungsi penawarannya saja. Ya, HID sama dengan QS aksen atau PD sama dengan PS aksen. Kita lihat contoh soalnya. Nah, fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2B, sama kayak tadi ya. Fungsi penawaran adalah HIS sama dengan 2P min 2, sama seperti tadi. Jika subsidi per unit atau S-nya ya sama dengan 2, tentukan jumlah dan harga keseimbangan setelah subsidi. Yang kedua, gambarkan titik keseimbangan pasarnya ya sebelum subsidi dan setelah subsidi di dalam kurva. Subsidi ini kebalikan pajak, maka nanti tandanya juga beda di dalam mencari fungsi penawaran sesudah subsidi ya. Oke, kita lihat datanya dulu. Fungsi permintaan HID sama dengan 10 min 2P, fungsi penawaran adalah HIS sama dengan 2P min 2. Nah, ya, hal yang krusial adalah ini ya. Kita harus menentukan fungsi penawaran setelah subsidi. Karena ini berkebalikan sama pajak, tandanya beda. Ya, masih ingat tadi kalau pajak kan P min T ya, tapi kalau subsidi P plus S. Ya, S-nya itu subsidi. Sebagai contoh, HIS sama dengan 2P min 2. Nah, kita masukkan HIS aksennya, ini adalah fungsi penawaran sudah subsidi, ya, dalam kurung P plus S. Ya, kebalikan sama pajak. Kalau pajak P min T, ya, atasnya min 2, ini min 2. Sehingga HIS aksennya adalah 2, ya, dalam kurung P plus 2. Ya, min 2. HIS aksennya adalah, ya, 2P, ya, 2 kali 2 berarti 4, ya, min 2. Ya, sehingga QS aksennya adalah 2P plus 2. Oke, ini adalah fungsi penawaran sesudah subsidi. Ya, bagaimana kalau misalnya berbentuk P sama dengan? Ya, saya balik dulu. Ini tadi sudah sama ya. Saya balik dulu. Fungsi permintaannya jadi PD sama dengan 5 min setengah Q dan PS-nya adalah setengah Q plus 1. Oke, kalau bentuknya P sama dengan, ya, maka PS, ya, fungsi penawaran min S. Ya, kalau logikanya harga setelah subsidi itu kan berkurang, maka apa? PS min S. Harga jualnya ya atau fungsi penawarannya nanti dikurangi apa? Subsidinya. Sehingga kita lihat PS-nya adalah fungsi penawaran sebelum subsidi ya. Ini adalah setengah Q plus 1.
Oke, kemudian PS aksenya berarti setengah Hi plus 1 min S, ya, dikurangi subsidinya. Ya, PS aksenya adalah setengah Hi plus 1, subsidinya min 2. Ya, S-nya min 2, sehingga PS aksenya adalah setengah Hi min 1. Ini adalah fungsi penawaran sesudah subsidi. Kita cari sekarang adalah titik keseimbangan pasar setelah subsidi atau jumlah dan harga keseimbangan sesudah subsidi. Kita lihat ini di sini HID sama dengan HIS aksen, ya. Oke, HID-nya adalah 10 min 2P, ya, HIS aksennya 2P plus 2. Ya, pindah ruas jadinya adalah 4P, ya. 2 minus ke kiri jadinya 8. Jadi P-nya sama dengan 2. Kemudian kita mencari Hi-nya, P-nya kan sudah ketemu, ya. Mencari Hi dengan HID atau HIS aksen, ya, recommended-nya pakai HID kan nggak pernah berubah. Kalau pakai HIS aksen juga boleh, ya. Kita pakai HID aja, ya, yang nggak pernah berubah. 10 min 2P, oke, ini ya, P-nya adalah 2, sehingga 10 dikurangi 2 kali 2 4, ya, berarti 10 min 4, ya, Hi-nya sama dengan 6, ya. Oke, sekarang kalau bentuknya P sama dengan, apakah sama? Harus sama, ya. Oke, kita lihat. Ini nanti jumlah keseimbangan dan harga keseimbangannya adalah Hi, P, 6,2. Kita mencari kalau berbentuk P sama dengan, ya, PD sama dengan PS aksen, ya, PD-nya adalah setengah 5 min setengah Hi, ya, sama dengan setengah Hi min 1, yang ini kan, ya, sehingga pindah ruas, ya, min 1 pindah ruas jadi positif, 5 plus 1 sama dengan 6, ya, setengah Hi min setengah Hi pindah ruas ke kanan jadi positif setengah Hi, jadinya Hi-nya adalah sama dengan 6, sama lagi, ya, sama. Kemudian mencari P, ya, dengan PD atau PS aksen, ya, rekomendasinya pakai PD yang nggak pernah berubah. Kalau pakai PS aksen juga boleh, tapi jangan PS. Nah, kita coba kalau PS aksen aja, ya. Kita lihat PS aksennya sama dengan setengah Hi min 1, yang ini kan. Oke, PS aksennya adalah setengah dikali Hi-nya adalah 6, ya, min 1, sehingga PS aksennya adalah 3 dikurangi 1, ya, PS aksennya adalah, ya, 2, ya, atau P-nya sama dengan 2. Sama, ya, Hi-nya 6, P-nya adalah berapa? 2. Oke, sekarang kita cari yang kedua, gambar titik keseimbangan sebelum subsidi dan sesudah subsidi. Oke, untuk titik keseimbangan sebelum subsidi, datanya hanya fungsi permintaan dan fungsi penawaran, ya. Dan nanti untuk fungsi penawaran setelah subsidi, berarti nanti akan mencari titik keseimbangan sesudah subsidi. Untuk yang pertama, titik keseimbangan sebelum subsidi itu sama dengan titik keseimbangan pasarnya. Sehingga gambar grafik atau kurvanya juga sama seperti yang pertama tadi, di mana titik keseimbangan pasarnya adalah berapa? 4,3 tadi. Ya, titik E-nya, ya, ini adalah keseimbangan pasar yang masih murni, ya, sebelum pajak, sebelum subsidi itu sama. Yaitu apa? Hi-nya 4, ya, P-nya 3, ya. Ya, Hi keseimbangan sama P keseimbangan, kan gitu. Nah, setelah subsidi, ya, ditambahi sekarang, ya, titik potong terhadap sumbu P dan Hi, ya, nanti untuk fungsi penawaran setelah subsidi, ya, ketika P-nya 0 maka Hi-nya adalah 2, ya, untuk HIS aksennya, ya. Kemudian ketika Hi-nya 0, ya, P-nya adalah min 1, kan gitu, supaya jadi 0, sehingga kita gambarkan kurva penawaran sesudah subsidi. P-nya 0, Hi-nya adalah berapa? 2, ya. Oke, kemudian, ya, Hi-nya 0, P-nya min 1, berarti yang bawah, ya. Nah, sehingga ketika saya gambarkan jadinya adalah HIS aksen sama dengan 2P, ya, plus 2. Nah, titik keseimbangan pasar sudah subsidi tadi adalah berapa? 6,2, ya, 6,2, ya, ini turun, ya. Ini kalau ada subsidi ternyata harganya apa? Turun. Harganya semakin apa? Murah. Dulu sebelum subsidi 3 harganya, setelah subsidi jadi berapa? 2. Sehingga ES ini adalah apa? Titik keseimbangan sesudah apa? Subsidi, ya. Oke, kalau kita rangkum gambarnya, nanti kita lihat di sini dalam satu kurva besar, ya. Ini kurva keseimbangan pasar sesudah pajak dan sudah subsidi kayak gini. Ya, HIS aksennya yang atas adalah setelah pajak, ini yang atas, ya. Kemudian HIS aksen yang bawah adalah setelah subsidi. Ya, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih adik-adik semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk, ya, subscribe, like ataupun apa, share, ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.